Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wal qail innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa imamil muttaqin zakkal muslimin wa 'allamahumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ja'ahu Sufyan ibnu Abdullah as-Saqafi yawman faqala ya Rasulullah haddisni bi amrin a'tasimu bihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah thumma istaqim. Wa ba'du. Yang terhormat Ketua Takmir Bapak Qorib yang dimuliakan Allah, yang saya hormati seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan malam hari ini kita pertama manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenan dari Allah, atas nikmat dari Allah, maka kita semua dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2 berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Kemudian seorang ulama yaitu Al-Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini. Katanya beliau, Allah itu sengaja menciptakan hidup dan mati untuk memberi ujian kepada manusia, karena kematian ini adalah sesuatu yang pasti.
kaula sareng panjenengan pada taoning bila saya cabut sareng Allah Subhanahu wa taala, bila saya panggil sareng Allah Subhanahu wa taala. Mana bingolatin sekeliling beda saya panggil sareng Allah waktu umur ki kana. Beda saya panggil sareng Allah waktu umur ki remaja. Beda saya pemuda. Mana bingolati kinto banyak saya sepocukan. Oke, beda saya telopolo, beda saya pak polo, beda saya seket. Yang jelas waktu terus berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tak terasa kaula sareng panjenengan nika pun ada pak umur saya semakin tak gresah. Agati are kak dinto sajen cepat kan. Nah boleh lebih banyak saya jurus kula tak gresah. Tahu-tahu lah umur sana, tahu-tahu lah umur sana. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya bukan pada usianya benida umur tetapi dengan umur yang sudah sampai katakanlah 40 tahun, dengan umur yang sudah sampai 50 tahun, dengan umur yang sudah sampai 60 tahun, apakah amal kita yang kita lakukan selama ini sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu sebenarnya yang patut kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang jelas kita pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dipanggil itu, apakah amal kita ini cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, hidup di dunia ini kan hanya persinggahan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika nanti di akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya hari kiamat, hari di akhirat itu, satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun mimma ta'uddun yang kamu hitung di dunia. Coba bayangkan, kalau di akhirat itu satu hari 1000 tahunnya dunia, coba bandingkan kita hidup berapa tahun di dunia Bapak Ibu. Kalau misalnya oleh Allah diberi 60 tahun, itu seperberapanya satu hari di akhirat gitu. Satu hari di akhirat 1000 tahun. Kita misalnya diberi usia 60 tahun di dunia, tidak sampai sepersekian menitnya ya dengan akhirat. Artinya sangat-sangat sebentar kita di dunia ini. Kalau kemudian kita diperintah oleh Allah untuk ibadah, kok ya terasa berat, ini berarti masih belum ingat dengan kehidupan akhirat. Jadi kita di dunia ini kan memang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Rasul itu huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dihiasi dengan segala sesuatu yang dibenci, al-makarih. Coba kita lihat orang diajak pengajian, sulitnya bukan main. Tapi kalau diajak konser, tidak usah diajak. Kalau pengajiannya diundang kadang tidak datang. Sudah ada jadwalnya juga tidak datang. Tapi kalau konser, yaitu wa huffatin nar bisyahawat, kata Rasulullah.
Neraka itu dihiasi dengan syahwat, dengan berbagai macam hiburan-hiburan, sesuatu yang disukai, sehingga tidak diajak pun banyak orang yang berbondong-bondong melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada perkataan Al-Fudail bin Iyad tadi, katanya beliau, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang dimaksud paling baik itu, katanya Al-Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu itu artinya yang paling ikhlas, wa aswabuhu yang paling benar. Faqilah, kemudian ada yang bertanya santri-santrinya kepada Al-Fudail bin Iyad, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu. Wahai Syekh, apa yang dimaksud amal yang paling benar dan amal yang paling ikhlas itu? Maksudnya bagaimana ini? Kemudian Al-Fudail bin Iyad menjelaskan, sesungguhnya amal itu kalau dia itu benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meskipun amal itu ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat ikhlas lillahi ta'ala, tetapi sholat subuh ya, saking ikhlasnya dikerjakan sampai 3 rakaat 3 rakaat ikhlas lillahi ta'ala, kira-kira diterima apa tidak Bapak Ibu? Tidak diterima. Kenapa? Karena tidak shawab, tidak benar. Sebaliknya, orang amalnya sudah benar tetapi tidak ikhlas, ada niat-niat lain, tidak lillahi ta'ala, tidak lillahi ta'ala, maka itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu senantiasa mengingatkan kepada kita hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini menurut para ulama-ulama, hadis ini menjadi ajaran Islam, madarul Islam, pokok ajaran Islam. Jadi hadis ini adalah madarul Islam, pokok ajaran Islam, bahkan digunakan sekitar 2/3 bagian dari ajaran agama ini. Karena apa? Setiap ibadah membutuhkan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk dunia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu adalah untuk niat tersebut. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia atau untuk mendapatkan perempuan wanita, maka hijrahnya itu ya untuk dunia dan wanita itu. Artinya begini, niat itu menjadi penentu amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Ketika niat tersebut tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang didapat itu adalah apa yang diniatkan. Yang didapat itu adalah yang diniatkan itu saja.
Jadi pada waktu itu ada sahabat, ada orang yang hijrah tetapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian muncullah hadis ini. Yang didapat yaitu dunia saja. Maka sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin, kita harus saling mengingatkan. Katanya Allah SWT juga sudah mengingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Wal asri, sampai Allah bersumpah di situ demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi. Lafi khusrin, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dengan sabar. Artinya apa? Kita sebagai sesama muslim ini memang harus senantiasa saling ingat mengingatkan, saling kuat menguatkan. Karena kalau tidak begitu, kita akan lemah. Ibaratnya kalau kita sering lihat apa itu animal discovery ya, itu bagaimana binatang-binatang yang sendirian itu terpencar dari kelompoknya. Apa yang terjadi? Biasanya hewan-hewan pemangsa itu dengan mudah memangsa dia. Sama dengan kita, umat Islam ini harus senantiasa berkumpul ya, harus senantiasa bersama-sama, sehingga apa? Selalu ada yang mengingatkan. Kita hidup di lingkungan yang baik, bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, orang-orang yang soleh. Fa insyaallah kita akan mendapatkan barokah dari sesama mukmin tersebut. Paling tidak kita diingatkan, ketika salah diingatkan gitu, ketika lemah dikuatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi pengantar ya. Jadi pengantar bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus senantiasa mengingat ya, bahwa ada kematian setelah kehidupan ini. Hidup ini adalah sementara dan memang itu sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti oleh Allah akan dinilai siapa yang paling baik amalnya itu tadi, siapa yang paling ihsan amalnya, ayyukum ahsanu amala. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit ya, karena katanya tema yang diangkat itu adalah fikih pergaulan. Kalau berbicara fikih ini kan banyak dimensi, banyak sekali dimensi. Kenapa? Kandungan dari ajaran Islam itu adalah sangat lengkap. Jadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ayat tersebut menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa Islam ini dapat menjelaskan segala sesuatu. Di situ Al-Qur'an, Allah berbicara tentang Al-Qur'an.
tetapi yang dimaksud adalah ya kandungan Islam itu sendiri, karena Islam tanpa Al-Quran apa ada gitu. Ketika kita tidak menggunakan Al-Quran, apakah masih bisa disebut sebagai Islam gitu ya. Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai', kata Allah, dan kami turunkan kepada kalian Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Di dalam kitab yang salah satu kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menyebut pengertian Islam, al-Islam huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan bi rabbih wa alaqatil insan bi nafsihi wa alaqatil insan bi ghairihi min banil insan. Jadi dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Islam itu apa? Al-Islam huwa din. Islam itu adalah agama. Alladzi anzalahu Allahu ala rasulih, yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Allah menurunkan Islam ini? Litanzimi alaqatil insan bi rabbih, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini yang pertama, untuk mengatur hubungan kita sebagai manusia, sebagai makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Allah Al-Khaliq sebagai sang pencipta. Dari sini kita kemudian mengenal banyak cabang-cabang ilmu ya. Ada ilmu akidah ya, atau ilmu tauhid gitu ya. Kemudian ada ilmu fikih yang terkait dengan ibadah mahdhah seperti sholat. Kenapa? Karena ini berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Karena manusia ini lemah, tidak mungkin dia membuat tata cara komunikasi dengan Tuhannya sendiri, buat sendiri tata cara ibadah, tidak mungkin. Maka Allah turunkan, Allah beritahu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk tata cara ibadah. Ada as-shalawatul maktubah, sholat 5 waktu. Bagaimana tata caranya? Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Nah ini kemudian dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama yang meneruskan sampai kepada kita saat ini. Begitulah tata cara sholat yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tata cara ibadah yang lain, zakat, haji, puasa. Ini adalah tata cara ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Rabbih, dengan Tuhannya. Kemudian Islam juga mengatur wa ala qatil insan binafsih, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana berakhlak, bagaimana berpakaian, bagaimana makan dan minum. Ini semua masuk dalam ala qatil insan binafsih. Minuman seperti apa yang boleh kita minum, makanan seperti apa yang boleh kita makan dan tidak boleh kita makan, semua telah diatur di dalam agama kita. Kemudian Islam juga mengatur wa ala qatil insan bi ghairihi min banil insan. Islam juga memberikan aturan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya.
Ini yang banyak. Jadi kalau kita persentase itu tata cara ibadah dengan Allah itu kan meliputi sholat, puasa, zakat, haji. Ini ibadah mahdoh ya. Kemudian ada aturan-aturan yang berhubungan dengan diri sendiri, yang mencakup akhlak tadi, cara berpakaian, cara makan, cara minum. Wa ala qatil insan bi ghairihi min bainil insan. Kemudian tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, ini yang banyak, yang justru kemudian banyak ditinggalkan, seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Pak Qorib tadi di awal pembukaannya. Kita ini muslim tetapi banyak yang kemudian meninggalkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Padahal ajaran Islam ini adalah tuntunan kita semua. Ketika kemudian kita meninggalkan ajaran-ajaran Islam, berarti kita dengan sendirinya telah menjadikan Islam itu sekedar maklumat saja, sekedar pengetahuan saja. Sama seperti ilmu-ilmu, misalnya ilmu sejarah, mohon maaf ya, atau ilmu geografi. Ketika kita hanya menjadikan Islam itu sebagai informasi, berarti kita hanya menjadikan Islam itu seperti ilmu-ilmu yang tidak bisa diamalkan. Padahal Islam ini kan mafahim. Jadi Islam ini mafahim, bukan maklumat. Kalau maklumat itu hanya untuk diketahui. Oh, rukun Islam itu 5, rukun iman 6. Oh, ternyata melihat aurat itu haram, tetapi kemudian tetap dilakukan. Nah, ini berarti hanya menjadikan Islam itu sebagai informasi, bukan sebagai mafahim. Mafahim itu apa? Mafahim itu kita menjadikan Islam sebagai pedoman dalam berperilaku. Jadi kita menjadikan Islam sebagai pedoman dalam berperilaku. Kenapa? Karena kembali kepada pengertian Islam itu tadi, bahwa Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang Islam dan perempuan ya. Jadi ini sebagai pembuka saja ya. Al-Islam wal Mar'ah. Ini saya ambilkan dari kitab Dirasat fil Fikril Islami. Saya ambil bab Al-Islam wal Mar'ah, Islam dan perempuan. Kenapa ini ada bahasan khusus? Karena terkait dengan pergaulan itu, mau tidak mau kita akan membahas laki-laki dan perempuan. Kalau agama-agama yang dulu, agama-agama sebelum Islam datang, itu rata-rata menganggap perempuan itu sebagai makhluk yang rendah. Itu kalau kita baca referensi buku-buku terkait dengan bagaimana pandangan agama-agama sebelum Islam datang, ya, hampir semuanya menganggap bahwa wanita itu adalah makhluk yang rendah, maksimal the second class society, masyarakat kelas kedua setelah laki-laki. Tapi kemudian Islam datang dan memuliakan kaum perempuan. Saya bacakan aja. Khataballahu al-ibada biwasfihim basharan rijalan kanu am nisa'a. Jadi Allah itu menyeru manusia secara umum, tidak memandang kelaminnya, tidak memandang jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Secara umum Allah menyeru manusia. Allah menyeru manusia baik laki-laki atau perempuan, sebagaimana Allah berfirman, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, ya ayyuhan nas,
inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya saya ini adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian. Ilaikum di sini tidak dikhususkan bagi kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Kemudian firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Alaikum di situ tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di dalam ayat tadi. Wa qala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan Allah berfirman, wa aqimus sholah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Ayat ini juga ditujukan kepada semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Fakulluha khitabun 'am wa hadzal umum yadullu ala anna syari'ah ja'at lil insan rajulan kana aw imra'atan. Jadi semua ini, semua ayat-ayat tadi khitabnya itu umum, am, seruannya itu am, berlaku umum. Yadullu, yang menunjukkan ala anna syari'ata ja'at lil insan, yang menunjukkan bahwa syariat Islam itu ditujukan kepada manusia, rajulan kana aw imra'atan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi secara umum kalau kita berbicara syariah, berbicara ajaran-ajaran Islam ini, semuanya itu seruannya ditujukan kepada laki-laki ataupun perempuan secara umum. Artinya ketika kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu dianggap sebagai sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sepanjang dalil-dalil yang diturunkan di dalam Al-Quran itu ataupun hadis itu berlaku umum, maka dalil-dalil tersebut tetap berlaku umum sampai kemudian ada dalil yang mengkhususkan, gitu ya. Jadi dalil-dalil itu tetap berlaku umum sepanjang tidak ada dalil yang mengkhususkan. Nah, nanti ketika kemudian ada dalil yang mengkhususkan, maka itu nanti ada yang berlaku khusus laki-laki, ada yang berlaku khusus perempuan. Tetapi pandangan umum Islam kepada manusia itu adalah sama, baik laki-laki atau perempuan memikul hak dan tanggung jawab yang sama sebagai sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tugasnya secara umum di dunia ini adalah untuk apa? Saling membantu, memakmurkan bumi, sehingga hukum-hukum Allah ini berlaku di tengah-tengah manusia. Wa qad ja'at ahkamun khassatun bin nisa. Ada hukum-hukum yang kemudian berlaku khusus bagi wanita. Jadi setelah secara umum itu dinyatakan sebagai makhluk Allah yang sama posisinya, baik laki-laki atau perempuan, ada juga hukum-hukum yang berlaku khusus bagi perempuan. Ya, mislu tarkis shalah ayyamal haid wan nifas, wa mislu ja'li syahadatil mar'atil wahidah kafiyatun fil qadaya. Contohnya misalnya wanita boleh atau dibolehkan untuk meninggalkan sholat dan puasa. Kalau laki-laki tidak dibolehkan, tapi kalau wanita ada dispensasi. Kapan? Ketika datang tamunya, gitu. Ini ada kemudian dalil-dalil yang berlaku khusus wanita. Kemudian juga dalam perkara-perkara peradilan, ketika
satu-satunya saksi yang memungkinkan untuk memberikan kesaksian itu adalah wanita, maka ini dibolehkan. Misalnya yang tertuduh itu adalah wanita dan harus wanita juga yang kemudian memeriksa. Nah, ini boleh satu orang wanita untuk menjadi saksi di dalam perkara peradilan. Nah, contohnya misalnya kalbikar untuk membuktikan keperawanan, warrodho untuk membuktikan persusuan ya. Wajahat ahkamun khusuh birrijal dunan nisa misli faridatu salatil jum'ah ala rijal dunan nisa. Selain ada dalil-dalil yang berlaku khusus wanita, ada juga dalil-dalil yang berlaku khusus laki-laki. Contohnya apa? Misalnya laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki, kalau perempuan tidak wajib. Nah. Wa qala ta'ala wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi zawjiyah fi mawdu'ir rajul wal mar'ah la ta'ni al-ihtimam bi tarfin duna tarfil akhar. Jadi tema terkait dengan apa laki-laki dan perempuan ini bukan berarti bahwa Islam itu lebih mementingkan satu pihak kemudian mengesampingkan pihak yang lain. Fahuma syatrani mutaqabilani. Jadi Islam itu memandang laki-laki dan perempuan itu adalah dua pasang makhluk yang saling melengkapi, yang saling membantu satu sama lain. Masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi kehidupan, yaitu akal, gharais dan kebutuhan-kebutuhan hidup. Jadi masing-masing sama-sama diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki diberi akal, perempuan juga diberi akal. Masing-masing diberi naluri. Laki-laki diberi naluri. Ada gharizatut tadayyun, naluri beragama. Ada gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Ada gharizatun nau', naluri berkasih sayang. Sehingga dengan adanya naluri-naluri ini masing-masing terdorong untuk memenuhi naluri-naluri itu. Laki-laki diberi gharizatun nau'. Dari gharizatun nau' ini kemudian muncul rasa tertarik kepada perempuan. Begitu juga dengan perempuan, karena oleh Allah sudah diberi gharizatun nau', maka perempuan juga pasti tertarik kepada laki-laki. Kalau kemudian sekarang ada istilah LGBT mohon maaf ya, jadi ini adalah sebuah penyakit gitu loh, penyakit sosial dan penyakit psikologi. Ya, kenapa? Karena secara fitrahnya Allah itu menciptakan gharizatun nau' yang menjadi potensi bagi laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki itu tertarik kepada perempuan, kemudian perempuan tertarik kepada laki-laki, bukan laki-laki tertarik kepada sesama laki-laki atau perempuan tertarik kepada sesama perempuan, bukan seperti itu. Allah juga menciptakan hajatul udwiyah bagi masing-masing, baik laki-laki atau perempuan pasti merasakan lapar ya, pasti merasakan haus. Dengan rasa lapar dan haus ini masing-masing kemudian bekerja sama, baik laki-laki atau perempuan, untuk memenuhi hajatul udwiyah masing-masing. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala
memberikan aturan-aturan bagaimana memenuhi hajatul udwiyah, bagaimana memenuhi gharais, ya, yang kemudian manusia nanti menggunakan akalnya bagaimana cara memenuhinya. Tetapi Allah tidak hanya memberikan akal di sini, tetapi Allah memberikan pedoman hidup berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau akal ini fungsinya adalah untuk memahami. Fungsinya untuk memahami. Memahami apa? Satu, memahami fakta. Yang kedua, memahami pedoman hidup. Fakta. Kemudian ada rasa lapar misalnya. Tiba-tiba muncul rasa lapar. Rasa lapar ini kan harus dipenuhi. Bagaimana kemudian baik laki-laki dan wanita memenuhi rasa lapar yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perintah dan larangan Allah ini jelas. Makanan apa yang bisa dimakan? Kita tentu berbeda dengan misalnya, mohon maaf, ayam itu kalau nemu makanan dia tidak akan tanya ini makanan siapa, langsung aja dimakan. Begitu juga dengan binatang yang lain. Kenapa? Karena satu, mereka tidak dibekali dengan akal. Yang kedua, mereka juga tidak dibekali dengan pedoman hidup. Mohon maaf, ada manusia yang akalnya sempurna tetapi mereka tidak percaya kepada Islam, sehingga mereka tidak mempedulikan pedoman hidup. Akalnya sempurna. Maka kita bisa melihat bagaimana masyarakat di barat misalnya, ya, mereka akan makan segalanya. Mau yang halal mau yang haram semuanya dimakan. Kalau perlu sesama manusia juga dimakan, dalam tanda kutip. Jadi kalau di istilah mereka kan ada istilah homo homini lupus, manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Kalau istilahnya di sini kan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena yang kaya dengan segala fasilitas, segala kemudahan yang dia miliki, mengembangkan hartanya tanpa mengindahkan hukum-hukum dari Tuhan. Sehingga apa? Mereka tidak mempedulikan mana milik umum yang seharusnya tidak boleh dimiliki, mana sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibolehkan untuk dikembangkan, itu tidak peduli. Yang penting manfaat bagi mereka. Jadi akalnya digunakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau kita umat Islam, manfaat itu hanya berlaku untuk hal-hal yang mubah. Untuk hal-hal yang mubah baru kita pertimbangkan manfaatnya. Contoh, duduk-duduk ini kan mubah, tidur-tiduran itu kan mubah, ya. Manfaatnya apa saya duduk-duduk di sini? Nah, itu boleh untuk dipertimbangkan manfaatnya. Tidur-tiduran, apa manfaatnya? Oh, saya capek, saya mau tidur-tiduran dulu. Ini boleh dipertimbangkan manfaatnya. Tetapi untuk sesuatu yang wajib itu tidak bisa dipertimbangkan manfaatnya, mutlak harus dikerjakan. Contohnya sholat. Sholat ini mau sibuk mau tidak, kalau sudah waktunya harus dikerjakan. Mau sakit mau sehat, sholat tetap harus dikerjakan. Tidak ada pertimbangan manfaat di situ. Dapat apa sih saya dari sholat? Kita tidak perlu mempertimbangkan manfaatnya. Kenapa? Karena di sini sholat yang saya maksud adalah sholawatul maktubah, sholat 5 waktu itu adalah sesuatu yang memang wajib kita kerjakan. Perintah puasa Ramadan, mau tidak mau harus dikerjakan, kecuali orang yang memang udzur, sedang safar,
sakit, ya. Tapi bagi orang yang tidak udzur, ya, maka tidak ada pertimbangan manfaat, itu tidak ada, harus dikerjakan. Begitu juga dengan yang haram, harus ditinggalkan, tidak ada pertimbangan manfaat. Babi, mohon maaf, babi ini katanya hewan yang paling banyak manfaatnya menurut orang-orang yang mengembangbiakkan babi. Tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Semua bagian tubuh babi itu bisa dimanfaatkan, katanya begitu. Ada harganya semua. Nah, sehingga mereka memanfaatkan itu. Tetapi bagi kita sebagai seorang muslim, kalaulah nanti misalnya harga babi, ternak babi itu harganya mahal banget, melebihi harganya sapi misalnya, tetap tidak boleh dikembangkan. Kenapa? Karena di dalam agama kita kan haram, kan gitu. Sesuatu yang haram maka tidak boleh diperjualbelikan, karena harganya juga menjadi haram. Nah, ini kita memandang manfaat, menggunakan manfaat itu adalah untuk hal-hal yang mubah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memandang manfaat untuk segala sesuatu. Segala sesuatu dipertimbangkan manfaatnya. Sedangkan kita orang-orang yang beriman kepada Allah, ini dalam memandang segala sesuatu, pedoman utamanya itu adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau Al-Hadis. Itu yang kemudian menjadi patokan kita. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu kita tinggalkan. Tapi untuk hal-hal mubah ini boleh menggunakan ukuran manfaat itu tadi. Di luar itu tidak bisa. Kenapa? Karena al-af'al ini kaidah yang berlaku bagi kaum muslimin. Al-af'al at-taqayyudu bi ahkamis syar'i. Al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkamis syar'i. Hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariah, hukum syara'. Semua perbuatan kita terikat dengan hukum syara'. Sehingga apa? Menjadi konsekuensi bagi kita untuk terus belajar, seperti yang disampaikan oleh Pak Gorib di pengantar tadi. Setiap kesempatan kita gunakan untuk menambah ilmu, mengambil ilmu, menambah ilmu, karena dengan ilmu inilah kemudian kita bisa mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ini sudah terakhir. Sampai jam berapa? Moderator, sampai jam berapa? Sudah. Terakhir ya. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu sebagai seorang muslim. Karena bagaimana kita bisa melakukan amal yang baik seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2 tadi. Aswabuhu, katanya Al-Fudail bin Iyad, itu yang dimaksud aswabuhu itu adalah ma yuwafiqus sunnah, sesuatu yang sesuai dengan as-sunnah. Itu. Kalau ikhlas itu sesuai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang kita kerjakan itu semata-mata diniatkan karena Allah. Kalau shawab, benar, itu adalah ma yuwafiqus sunnah, sesuatu yang sesuai dengan sunnah yang dijelaskan oleh syariat. Maka kalau amal itu memenuhi dua syarat, satu ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah, maka itu amal yang ihsan, yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah kalau kemudian kita tidak pernah belajar? Nah, ini disinilah kemudian tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ditambah lagi ada
motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, maka mampirlah. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, halaqatud dzikri. Para ulama menerangkan halaqatud dzikri ini, ada yang menerangkan tempat orang berzikir, ada lagi ulama yang menyebut halaqatul ilmi, tempat di mana di situ ilmu disampaikan atau dibahas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan orang yang senantiasa menambah ilmu, menambah amal kita, sehingga semakin banyak timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan yang sangat berat ini. Bagaimana tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah? Ya, jadi begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kematian ini kan bukan sesuatu yang tidak akan terjadi, tapi pasti terjadi. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begini, sesungguhnya seorang mukmin itu akan melakukan amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi maaf ya. Jadi beliau mengatakan begini, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-qayyis katanya Rasulullah itu orang yang sukses, orang yang berhasil. Mandana nafsahu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang lemah, sedangkan orang yang gagal itu adalah orang yang senantiasa memperturutkan nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa seorang muslim itu dia akan senantiasa melakukan amal perbuatannya itu untuk tujuan jangka panjang, yaitu tujuan kehidupan setelah kematian. Setiap amalnya itu dia tujukan untuk kehidupan setelah kematian, karena dia yakin bahwa mati itu adalah sesuatu yang pasti. Mati itu pasti, sehingga apa? Setiap perbuatan yang dia lakukan itu ditujukan untuk kehidupan setelah kematian. Cita-citanya jauh ke depan untuk kehidupan setelah kematian. Sehingga ini kemudian menginspirasi setiap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, mulai dari ibadah mahdoh, ya, hubungannya dia dengan Tuhannya, dengan Allah, ya. Kemudian hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan sesamanya, itu semua disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang berhasil. Sebaliknya orang yang ajiz, orang yang gagal, itu dia selalu memperturutkan kehendak nafsunya, dan kemudian
dia hanya berangan-angan, mudah-mudahan nanti saya masuk surga, tetapi dia tidak pernah melakukan amal untuk bisa masuk surga. Kira-kira seperti itulah tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Orang yang mati husnul khotimah itu adalah orang yang senantiasa mati dalam keadaan melakukan kebaikan, melakukan amal-amal yang baik, yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati dalam keadaan beribadah. Ibadah itu maknanya luas, Bapak Ibu. Jadi menurut kitab ini, ibadah itu ada dua makna. Ada makna am, ada makna khos. Makna am itu apa? Ibadah itu adalah ita'atu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ini ibadah makna umum. Ibadah itu menaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Contohnya begini, apakah bekerja itu adalah ibadah? Halo Bapak Ibu, apakah kerja itu ibadah? Tergantung. Kerja itu bisa menjadi ibadah kalau saat bekerja kita ingat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pejabat bekerja di kantornya, dia tidak ingat kepada Allah, dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, ini sudah bukan ibadah. Tidak semua kerja itu bisa menjadi ibadah. Ibadah kerja bisa menjadi ibadah kalau ketika pekerjaan itu kita lakukan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan itu bisa jadi ibadah, bahkan tidur itu bisa jadi ibadah. Tidur siang, kita niatkan agar nanti malam bisa bangun sholat malam, qiyamul lail. Tidurnya bisa menjadi ibadah. Makan diniatkan agar bisa menguatkan saya nanti dalam ibadah. Semua bisa menjadi ibadah ketika kemudian kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ketika diniatkan untuk ibadah, maka itu menjadi ibadah. Yang kedua, itu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan termasuk dalam kategori ibadah, tetapi kita melakukannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, seperti bekerja tadi, berdagang, ya, misalnya di pasar. Ada, kalau dulu zaman dahulu, zaman kafir Quraisy itu, makanya muncul wailul lil mutaffifin, surat wailul lil mutaffifin, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu diabadikan oleh Allah ketika orang pada zaman itu, ketika dia menimbang, di timbangannya diberi pemberat, sehingga apa? Pembeli itu menjadi rugi, gitu loh. Tapi kalau dia sendiri minta ditimbangkan, minta yang adil. Nah ini kemudian diabadikan di situ. Itu praktek di zaman jahiliyah. Di zaman sekarang banyak praktek-praktek yang serupa gitu. Kalau kita lihat di TV, di investigasi, itu kan macam-macam kecurangan ya Bapak Ibu ya. Itu contoh bagaimana kemudian pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan menjadi penambah dosa kalau itu dilakukan tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah, melanggar larangan Allah. Sebaliknya, kalau kerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah, maka itu menjadi ibadah. Nah ini ibadah mana umum. Ketika kita mendapati orang yang sedang melakukan atau meninggal dalam keadaan bekerja, yang umum seperti ini memang agak sulit kita memprediksi, karena hanya Allah dan Dia yang tahu apakah orang tersebut matinya husnul khotimah gitu. Tapi kalau misalnya yang dikerjakan itu adalah ibadah mahdhah, ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, ada yang sedang sujud, ada yang sedang baca Quran gitu. Nah ini insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tapi ingat tadi ya, ibadah tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah yang makna umum tadi Bapak Ibu.
Ya, siapa tahu ya. Dan ini memang rahasia Allah kan ya. Husnul khotimah itu adalah rahasia Allah. Makanya kita juga selalu meminta di dalam doa-doa kita setelah sholat, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana a'malana bis-sholihat. Ya Allah, tutuplah amal-amal kami dengan amal-amal soleh. Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, berikan kami husnul khotimah. Ini juga perlu diminta, karena doa itu juga akan memberikan kita motivasi. Masa mintanya husnul khotimah tapi yang dilakukan adalah su'ul khotimah. Ini tidak setel, tidak cocok. Minta sukses tetapi tidak melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesuksesan. Jadi di dalam agama kita itu kita diajarkan namanya qaidah sababiyah. Jadi kalau kita ingin berhasil, maka lakukan apa yang bisa mengantarkan pada keberhasilan. Demikian ketika kita ingin husnul khotimah, maka lakukan apa yang bisa mengantarkan pada husnul khotimah. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ketika kemudian begini ya, memang setiap muslim yang memiliki hak ya, hak kepada orang lain, jadi hakul adami namanya itu, hakul adami ya, termasuk hutang itu adalah hakul adami, haknya anak Adam. Kemudian kita melanggar hak-hak orang lain itu juga hakul adami. Itu kan hukum asalnya adalah kita harus berurusan langsung dengan orang yang bersangkutan gitu. Ini. Jadi hukum asalnya adalah kepada orang yang bersangkutan. Sehingga Pak dalam perkara seperti hutang piutang ini memang seharusnya disampaikan kepada orang yang memberi hutang itu tadi. Aslinya seperti itu. Tapi di sini pertanyaannya, orangnya sudah meninggal dan tidak punya keturunan. Ya. Wallahu a'lam. Apakah kemudian boleh disampaikan ke masjid? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawab. Tetapi yang jelas ini harus banyak istighfar. Harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bersangkutan dengan hak anak Adam gitu. Dimana kalau hak anak Adam itu kan dengan orangnya langsung. Maka ketika hal itu kemudian tidak bisa karena orangnya sudah meninggal, ya ini kemudian urusannya kembali kepada Allah, kan begitu. Ya banyak saja istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Mungkin itu jawaban saya.